ide pokok dan kalimat pengembang dalam paragraf. Ide pokok dalam kalimat pengembang harus ada dalam satu paragraf cerita. Namun, apakah teman-teman tahu arti ide pokok dan kalimat pengembang itu? Jika belum, simak dengan detail ya. Nah, kali ini Bobo akan membahas ide pokok dalam kalimat pengembang pada materi organ gerak manusia dan hewan untuk kelas 5 SD tema 1. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Biasanya, ide pokok itu berbentuk kalimat utama. Letaknya bisa di depan, tengah, atau di akhir suatu paragraf cerita. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat pelengkap yang berfungsi menerangkan kalimat utama. Berikut ini akan ada kunci jawaban untuk identifikasi ide pokok dan kalimat pengembang pada suatu cerita. 1. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pembahasan. Ide pokok terletak pada kalimat 1, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang terletak pada kalimat kedua yang berbunyi organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. 2. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Pembahasan. Ide pokok dalam paragraf terletak pada kalimat kedua yang berbunyi alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalimat pengembang terletak pada kalimat 1, 3, dan 4. Kalimat 1 berbunyi organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. 3. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Pembahasan. Ide pokok terletak pada awal kalimat, yaitu kalimat 1 yang berbunyi tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembang terletak pada kalimat 2 dan 3. Kalimat 2 berbunyi yakni tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kalimat 3 berbunyi yakni walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, inilah rangkuman pembahasan soal kelas 5 tema 1 mengenai ide pokok dan kalimat pengembang dalam paragraf. Selamat belajar dari rumah teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!